Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Ukan Komering Ilir dari SDN 2 Sukamukti akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika. Saya Santoso, sebelah kanan saya Faridatul Jana, sebelah kiri saya Eka Lestari. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini mungkin Pak, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Ogi minta izin waktunya kepada Bapak. Kami ada wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Apakah Bapak bersedia dan siap? Insya Allah bersedia dan siap, sebisa mungkin saya menjawab. Terima kasih Pak. Oke, di sini saya akan bertanya dengan Bapak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi jawaban saya nanti bisa membantu Bu Ida selaku CGP dalam melaksanakan tugas. Dilema etika. Dilema itu sendiri artinya situasi yang sulit. Situasi yang sulit yang harus kita pilih. Situasi yang membingungkan. Tidak menguntungkan juga supaya tidak merugikan. Dilema yang ada di sekolah kita yang jelas itu terjadi pada siswa-siswi kita yang selama ini dalam melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan moral. Salah satu contoh diantaranya sering terlambat, berpakaian kurang rapi. Itu faktor-faktor tersebut itu bukan mutlak dari faktor sekolah, tapi juga kerjasama antara wali murid dengan sekolah. Apa penyebabnya? Penyebabnya tentunya kita cari sumbernya dulu. Sumber utama yang jelas karena di daerah kita ini dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, siswa itu kurang perhatian dari orang tua. Kenapa saya bilang begitu? Orang tua itu mendahulukan kepentingan pribadinya, yaitu salah satu contoh berangkat pagi sudah pergi kebun. Jadi anak belum dibangunkan, orang tua sudah berangkat duluan. Nah, ini jadi tidak bisa menyalahkan mutlak kepada anak, tapi juga faktor dari orang tua. Walaupun bapak dan ibu guru sudah melaksanakan, memberikan saran agar tidak terlambat, harus berpakaian rapi, tapi kalau faktor orang tua kurang mendukung, nah pasti terjadi seperti itu. Kemudian yang terjadi di sekolah, setiap hari tidak bosan-bosannya antara bapak, ibu guru, termasuk saya sendiri, itu mengatakan kepada anak hal yang paling sepele, yaitu mengenai kebersihan. Jangan bermain kertas. Itu sudah berulang kali disampaikan. Pada kenyataannya sampai saat ini anak masih seperti itu. Kemudian bentuk lagi bully membuli, walaupun tidak membahayakan, tapi itu kan tetap dilarang. Nah, itu sampai sekarang masih tetap juga pelanggaran-pelanggaran tersebut masih dilaksanakan oleh anak. Nah, oleh karena itu kepada bapak ibu guru selaku pendidik, jangan bosan-bosannya untuk menyampaikan hal itu. Karena moral, terutama didikan yang diutamakan itu bukan hanya pinter dalam hal baca tulis atau ilmu pengetahuan, tapi yang paling utama lagi adalah moral.
Itu yang dapat saya sampaikan. Berarti dilemanya Bapak itu tadi ya. Di sini saya sebagai guru juga menyadari hal tersebut. Nah tentunya itu juga menjadi PR kami sebagai guru-guru agar tidak atau mungkin jangan pernah lelah untuk menasihati mereka seperti itu Bapak. Iya. Nah untuk pertanyaan kedua nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan, tentunya saya selaku kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri. Bukan berarti kepala sekolah itu satu-satunya pemimpin yang apabila ngomong harus dituruti. Tidak. Dalam pengambilan keputusan melihat situasi pelanggaran tersebut. Dalam pengambilan keputusan tentunya saya selaku kepala sekolah yang jelas itu meminta kepada semua bapak ibu guru. Pertanyaan selanjutnya Bapak, di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Terima kasih Bu Eka. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan itu yang pertama, yang paling ampuh adalah musyawarah. Musyawarah dengan bapak ibu guru, apabila perlu musyawarah tersebut bukan hanya dengan bapak ibu guru, juga melibatkan komite dan pihak pemerintahan. Nah itu langkah-langkahnya. Insya Allah dengan langkah tersebut semua hal-hal yang tidak kita inginkan adanya di sekolah ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik Bapak, jadi langkah-langkahnya yaitu musyawarah dengan seluruh warga sekolah, dengan komite dan juga wali murid seperti itu ya Pak ya. Iya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa sajakah yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu sebenarnya jawabannya hampir-hampir mirip dengan jawaban yang ketiga. Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan tidak ada lain adalah musyawarah. Musyawarah dengan rekan-rekan guru, kolaborasi dengan bapak ibu guru, juga tidak ketinggalan lagi tetap kita harus melibatkan lingkungan, pemerintah, juga komite, itu yang utama. Ya baik Pak, jadi langkah efektifnya yaitu musyawarah dengan seluruh elemen ya Pak ya, dari sekolah, pemerintahan, baik juga dengan wali murid tentunya ya Pak ya, untuk menentukan keberhasilan etika moral, baik pendidikannya juga ya Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit juga untuk dijawab, tapi ya mudah-mudahan insya Allah jawaban ini nanti bisa sesuai dan membantu Bu Eka dalam melaksanakan pembelajaran di CGP. Tantangan dalam pengambilan keputusan itu kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan diri siswa dan orang tua. Nah, jadi ini tantangan ini bukan hanya kita, tapi yang jelas keterlibatan pihak-pihak tertentu di sekolah ini harus. Jadi kalau tantangan ini harus ditumpahkan kepada sekolah sendiri, maka saya positifkan D5 yang ada di sekolah ini tentang moral itu tidak akan terselesaikan. Jadi yang jelas pihak-pihak
ke semua pihak, terutama warga sekolah, termasuk komite, wali murid dan pemerintah serta lingkungan setempat. Itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi tantangannya itu kurang kesadaran ya Pak, baik dari siswa, orang tua, dan juga lingkungan yang ada di sekolah kita. Itu ya Pak ya. Ya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Santoso untuk melanjutkan pertanyaan. Ya, terima kasih. Menurut Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus di limbah di sekolah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau menyelesaikannya di tempat Pak? Terima kasih Pak Santoso. Jadwal penyelesaian kasus itu tidak ada jadwalnya Pak Santoso. Karena kasus tidak setiap hari itu ada. Apabila terjadi sesuatu kasus, maka hari itu juga harus selesai. Ya. Andaikan hari itu tidak selesai di tempat, maka kita tetap harus bawa itu di sekolah, dirapatkan dengan sekolah. Anak yang punya kasus itu kita panggil. Kalaupun tidak selesai pada hari itu juga, maka keterlibatan pihak-pihak terutama dari siswa dan wali murid itu harus diadakan. Jadi jelasnya itu tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus. Yang jelas kasus itu harus diselesaikan pada waktu kasus terjadi. Itu Pak Santoso. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di kasus-kasus di limbah etika? Terima kasih Pak Santoso. Dalam penyelesaian kasus-kasus ini, yang jelas pihak-pihak tertentu pasti ada. Karena untuk menyelesaikan suatu kasus, memutuskan suatu kasus, benar atau tidaknya itu tidak bisa kepala sekolah serta-merta menyelesaikan sendiri. Kembali kepada kodratnya bahwa kepala sekolah itu juga manusia. Dan kepala sekolah itu bukan orang yang nomor satu atau orang yang pintar. Jadi apa-apa yang menjadi keputusan tersebut harus kita sepakati bersama. Artinya di situ dalam penyelesaian kasus itu tentunya di situ ada pihak-pihak tertentu, terutama warga sekolah, yaitu bapak dan ibu guru. Itu Pak Santoso. Ya. Terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan limbah etika? Pembelajarannya. Pembelajaran yang dapat dipetik adalah memperhatikan budaya lingkungan. Lingkungan sekolah, lingkungan anak didik, juga lingkungan pemerintahan. Nah, jadi tidak bisa kita berjalan dengan sendiri tanpa memperhatikan budaya yang ada di lingkungan. Karena budaya, terutama budaya di lingkungan tempat kita ini itu bermacam-macam. Jadi kita tidak bisa dalam memetik pelajaran daripada penyelesaian kasus ini dengan begitu saja. Jadi memperhatikan budaya lingkungan sekitar yang ada di sekolah yang diutamakan. Itu Pak. Terima kasih Pak. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah juga sesi wawancara kita pada hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam kami melakukan kegiatan wawancara ini ada kata-kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Bagi Bapak, kami sebagai manusia biasa memohon ampun dan mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak
dan ibu yang telah mengikuti sekolah penggerak, guru penggerak. Mudah-mudahan dalam perjalanan Bapak Ibu mengikuti pendidikan ini berjalan lancar dan akhirnya mendapatkan apa yang sesuai yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu guru demi juga kepentingan anak didik nantinya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak ya, saya mengganggu waktunya. Saya Eka Lestari, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oto Malang Ilir. Di sini saya mendapat tugas ya Pak ya, tugas itu demonstrasi kontekstual, di mana saya itu harus mewawancarai beberapa kepala sekolah di lingkungan sekitar saya. Dan alhamdulillah nih Bapak bersedia ya Pak ya untuk saya wawancarai. Oke, terima kasih Pak ya. Boleh kita mulai Bapak wawancaranya? Bisa. Bapak di sini kepala sekolah di SMP ya Pak ya? Di SMP. Tentunya selama menjadi kepala sekolah di SMP ini ya Pak, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak salah satu pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah nih apa Pak ya? Untuk masalah kasus namanya murid kita kan ngopen Ya Pak, macam-macam ya kita mendidiknya ya Pak ya. yang jelas yang paling sering itu kasusnya itu anak telat sekolah. Sering sekali anak telat dan faktornya banyak juga yang bikin dia telat. Apa Pak kira-kira faktornya? Bapak sudah mencari tahu kah? Kemarin kita untuk mengantisipasi siswa yang telat itu kita buat tim khusus sendiri yang memiliki kira-kira faktor apa kan harus objektif kan lihat satu masalah kan kita datang dari kita temui orang tuanya datanya kira-kira apa yang sering anaknya terlambat. Kalau ternyata di rumah itu dia sebelum berangkat sekolah itu bantu orang tua dulu. Sangat menarik sekali Pak ya, sudah begitu spesifik ya Pak dibuatin untuk mendatangi ya Pak ya orang tuanya, anak ini kenapa terlambat ke sekolah seperti itu ya. Ternyata faktornya itu karena membantu orang tuanya ya Pak ya. Kalau boleh tahu mata pencaharian orang tuanya itu apa Pak? Untuk mata bicara orang tua kita dia tuh kan mayoritas di sini kan karet ya, jadi dia tuh nyata dan itu tinggal dia sendirian sama ibunya. Jadi ya bantu bisa dikatakan dia juga tulang keluarga ya. Keluarga. Terus sebelum anak sekolah dia tuh bantu beres nyampe ibu. Makanya sering keluar. Seperti itu ya Pak ya permasalahannya. Itu yang menjadi dilema ya Pak ya tentunya. Oke, selanjutnya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral atau bujukan? Ya untuk permasalahan ini sebenarnya kita dilematis ya. Kita harus lihat dari banyak sudut pandang. Yang pertama memang dari lingkungan sekolah. Untuk sekolah itu kan sangat penting ya. Dan dari sudut lain dia itu kasihan juga. Jadi di sudut lain kita kasihan juga sama anaknya. Bantu orang tua dan ibunya sendirian itu pun ibunya itu udah sepuh, udah tua banget. Jadi agak dilematis lah kita mau ambil keputusan di mana. Kan sama-sama penting. Anaknya kalau nggak ikut bantu orang tuanya ya nggak bisa bayar sekolah. Kita kan di sini kan swasta kan ada SPP dan ketika nggak sekolah jadi dia kan otomatis ketinggalan pelajaran juga. Situ kita dilematis. Dilemanya Bapak itu untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah, di sisi lain juga kasihan ya Pak karena si anak tersebut itu merupakan tulang punggung keluarga seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama dengan kasus tadi ya Pak ya, itu ada dua kepentingan yang sama-sama penting dan mengandung nilai kebajikan. Ya sebagai kepala sekolah itu kan kita harus tegas ya, tapi tegas dan bijaksana. Dan itu juga
kalau bagi saya itu kita harus bergerak, kita ambil jalan tengahnya. Kalau nggak diambil jalan tengahnya, ya gimana, repot juga kan. Tapi di sisi lain, di sini kan untuk kepala sekolah kan ada hierarkinya dulu. Hierarki kepala sekolah itu masih di bawahnya ketua yayasan. Jadi untuk yang jabatan paling tinggi itu ketua yayasan. Sebelum kita mengambil keputusan itu, kita konsolidasi dulu dengan kepala yayasan. Soalnya nggak bisa juga kita mengambil keputusan sendiri. Kita datangkan orang tuanya. Nanti setelah itu kita angkat permasalahan ini ketika kumpul yayasan. Soalnya kita setiap sebulan sekali itu pasti kumpulan yayasan. Untuk selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus nih Pak? Dan langkah-langkah yang pertama itu apa? Selanjutnya Langkah yang pertama yang seperti saya bilang di awal tadi kan kita bentuk tim khusus untuk menangani anak-anak yang bermasalah kan, terutama tim khusus tapi di bawah naungan dari wakil siswaan gitu. Tim khusus, nah itu untuk mengidentifikasi bagaimana kasus ini gimana gitu kronologisnya dari awal. Nah, kemarin itu untuk anak yang telat itu kita pernah musyawarah dulu, kita bahas gimana ini. Itulah kita datang ke rumahnya dulu, datang ke orang tuanya. Ternyata memang datang aja itu kita udah empati banget ya, anak-anak melihat suasana keluarganya dan sebagainya. Nah, di situ kita cerita dari hati-hati yang dari terus ceritalah ke orang tuanya bahwasanya untuk ibunya kan udah tua ya, untuk beres itu nggak sanggup lagi kalau semuanya itu, makanya minta bantuan anaknya, makanya sering keluar. Sudah berarti kita kita agak bingung juga bagaimana kita mengambil jalan tengah itu. Kita sama ibunya kita musyawarah dan kita ngobrol santai, pertama kan panjang lebar, terus pada masalah ini kita gimana kira-kira solusinya. Dari pihak sekolah juga bingung mau mengambil solusi gimana. Terus datanglah kan anaknya kan kita butuhkan juga kan situ. Soalnya kita ini kan masih betulnya kan masih kasus belum dibawa ke yayasan. Kan ambil dari sini, jadi kita ambil masalahnya dulu, kita musyawarah ke yayasan. Nah, ternyata di yayasan kita kumpulan dapatlah solusi. Untuk per bulan kan kita sebetulnya kan 50 itu dapat dengan setengah harga dari situ. Untuk bagaimana kan yang penting anaknya bisa sekolah rajin gitu. Terus masalah yang kedua, anaknya telatan itu kita kasih solusi anak itu gimana kalau bangun pagi. Biasanya kalau dia itu nyadap berangkatnya jam 6 pagi, berangkatnya jam 8. Otomatis kan kita masuk sekolahnya jam 7 ya, setengah 8 lah. Otomatis dia kan kalau pulang jam 8, dulu dan sebagainya, di sini sampai jam setengah 9 kan. Nah, kita panggil anaknya, kita datangin lagi dari keluarganya, kita kasih solusi. Dan ternyata anaknya siap mengerti. Yang biasanya jam 6 berangkat beres itu kemarin itu jam 4 bisa. Jadi sholat subuhnya itu di benar. Sholat sepeda. luar biasa sekali ya Pak ya, apresiasi dari sekolahan ini ya untuk siswa ya Pak ya, untuk sama-sama berjalan di sini ya Pak ya, dari pendidikannya juga terus berjalan, dan kewajiban ya anak ini untuk membantu keluarganya itu juga semuanya luar biasa Pak ya. Untuk selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai pemimpin ya kita harus melibatkan orang banyak, tidak bisa secara egois. Di situ bahasanya orang kita harus melibatkan dari guru-guru yang lain, musyawarah. Soalnya nanti takutnya kalau kita mengambil keputusan sendiri, yang namanya pemikiran orang sendiri dan orang banyak itu beda. Kalau saya sendiri yang mikir itu belum tentu dapat solusinya. Tapi kalau kita musyawarah dulu kan, itu pasti dapat solusinya. Jadi yang paling efektif itu musyawarah ya Pak ya, kolaborasi antara guru, wali murid tadi ya Pak ya, kepala yayasan tentunya dengan kepala yayasannya ya Pak, agar lebih mudah ya Pak kita untuk mendapatkan solusi dalam permasalahan. Oke Pak ya, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa ya Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika yang Bapak alami? Tantangannya yang jelas kita mau mengambil satu sisi
tugasin anaknya kamu harus berangkat jam sekian gitu. Tapi di sini kasih juga sama keluarganya, dan di situ letak dilematisnya. Makanya itu gimana ya, untuk kita ngambil jalan tengah untuk keputusan seperti apapun ya harus bijaksana dan yang bikin susah itu atau itu kebijaksanaan. Ini udah bijaksana belum ya kebijaksanaan ya Pak, kita seorang pemimpin gitu ya Pak, yang sangat diperlukan gitu kan. Menurut saya Bapak sudah bijaksana sekali ya Pak dengan memberikan beberapa keringanan seperti itu ya Pak ya. Untuk selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal nih Pak, jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus, dan apakah Bapak dalam menangani suatu kasus itu langsung diselesaikan di tempat? Untuk jadwal khusus untuk menangani sebuah kasus kita berangkat dari survei lapangan dulu. Maksudnya kita datang ke pasca, kita pantau terus menanyakan ada kasus apa dari segi keaktifan atau keterlambatan seperti jadwal seperti ini. Untuk kita berjadwal tidak ada jadwal khusus yang mungkin ketika ada permasalahan ya kita tanya itu. Ketika permasalahan itu bisa diselesaikan seketika itu atau di tempat, dan mungkin kita selesaikan. Tapi kalau ranahnya udah nggak bisa diselesaikan di tempat, ya kita bawa ke ranah atau musyawarah, yayasan dan sebagainya. Jadi kita melihat dulu ya Pak, seperti apa permasalahan yang dihadapi ya Pak ya, dan sehari-harinya. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor mengambilnya banyak ya. Yang jelas satu kepala yayasan. Ketua yayasannya itu sangat, bagi saya itu sangat luar biasa, sangat bijaksana beliau itu, yang juga menjadi mentor lah bagi saya kalau dari contoh ya. Satu itu. Dua, guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain sering memberi masukan-masukan. Itu kan faktor yang bagi saya suatu support lah untuk saya untuk keputusan. Jadi banyak faktor ya Pak ya yang membantu Bapak dalam menangani kasus-kasus dilema etika ya. Pertama dari Bapak ketua yayasannya ya Pak ya, sangat bijaksana sekali, rekan-rekan guru yang selalu mensupport ya. Ya. Terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ini? Untuk pengalaman banyak sekali Bu ya sebenarnya. Pertama saya sebagai pemimpin itu bagaimana saya itu satu ya seperti tadi bijaksana, terus yang kedua harus bisa mengambil keputusan itu dengan tepat. Kalau sedikit saja nggak tepat, nanti pasti ada salah satu dari pihak itu kan yang dirugikan kan. Nah, jadi harus cepat mengambil keputusan. Saya teringat kata-kata Pak Habibie itu saya pernah baca, untuk pemimpin itu memang bertahan dalam artian apa? Ya memang harus berkorban. Pertama untuk mengambil keputusan apapun, terus terhadap guru-guru yang lain juga bagaimana mengajar. Banyak sekali ya Pak pengalamannya Pak ya. Bahwa pemimpin itu kita harus berkorban dulu ya Pak